Jokowi juga menanggapi soal dicopotnya Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi dari kursi Menteri Koperasi. Jokowi menyatakan dalam waktu dekat akan bertemu Budi Ari. Ketemu dengan Pak Budi Ari. Belum ketemu. Tapi mungkin segera ketemu. Hanya komentarnya adalah agar Pak Jokowi hati-hati kalau ada orang bermasalah hukum, yang mau minta dia ikut pengaruhnya agar melindungi dia agar ditolak ya. Jadi ini belakangan ini ada orang yang sudah terancam pidana, sudah mau dinyatakan bersalah, tiba-tiba mendekatin Jokowi. Itu sangat tidak bagus untuk image Jokowi kalau dekat-dekat sama orang kayak gitu. 100 hari pertama, ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Kenapa kok ketua umum kami dicopot? Alasannya apa? Coba jelaskan. Kenapa presiden nggak boleh bilang dablek? Dablek itu monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Nggak sadar-sadar ya. Pak Prabowo, Anda jangan terlalu arogan. Terlepas dari Anda itu hebat, memiliki hak prerogatif, tetapi Anda tidak menggunakan itu sesuka hati Anda. Saya mau bertanya kepada Anda. Idola kami, Budi Ari. Budi Ari itu ikonnya relawan Jokowi yang ada di sana. Dia salah apa? Apakah dia ada korupsi? Atau dia bikin salah apa? Anda tiba-tiba mencopotnya di saat dia punya kinerja baik untuk membangun 80.000 koperasi merah putih di seluruh Indonesia. Di antara 5 menteri yang kemarin itu diresapel, kenapa yang 4 orang ini legowo? Kenapa yang 4 orang ini tidak protes ataupun tidak marah-marah? Mungkin mereka sadar sebagai pembantu presiden, kapanpun jabatan itu bisa diambil oleh sang pemberi, yaitu presiden. Tapi kenapa tidak terjadi kepada Pak Budi Ari? Sepertinya bagi Pak Budi Ari, kekuasaan itu adalah tak bisa disentuh dan kemudian tidak bisa dihentikan di tengah jalan. Dan mungkin juga Pak Budi Ari itu menganggap bahwa sebagai orangnya Pak Jokowi yang cukup powerful, tak bisa disentuh dan kemudian tidak bisa dihentikan di tengah jalan posisi politiknya. Saya katakan, tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Kalau kasus hukum udah berulang-ulang kami sampaikan bahwa itu hanya framing, dan sampai sekarang kami akan melawan terus framing itu. Tetapi putusan hukum sudah ada bahwa Budi Ari sama sekali tidak terlibat di situ, dan kami akan lawan terus di situ, baik secara hukum maupun secara politik, termasuk narasi-narasi. Kalau Budi Ari namanya kan pernah disebut tuh dalam persidangan kasus judi online. Iya. Dan itu menjadi salah satu pertimbangannya Prabowo mencopot Budi Ari. Kan kita tahu juga ya bahwa waktu itu sebenarnya Prabowo sudah ingin mencopot Budi Ari, ya kan? Ya. Hanya saja kemudian dia datang ke rumah Jokowi dan di situ dia meminta bantuan lah dari masternya, ya kan, yaitu Jokowi, supaya dia juga diselamatkan, termasuk juga dari kasus judi online. Ini sudah pernah kami bahas kok. Nama Budi Ari kan terkenal pro Jokowi, artinya ya orang melihat Budi Ari ya Jokowi di belakangnya begitu kan. Grundel, habis itu lobby-lobby wartawan, LSM suruh nyerang, nggak apa-apa, saya lebih takut. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini juga bahwasanya tidak ada kebal hukum, tapi nyatanya Jokowi dan termul-termulnya tidak bisa disentuh hukum. Ya, semoga Prabowo bersama rakyat yang tercinta tanah air dan bangsa membuat negara kita jadi bahagia. Nah, jadi teman-teman, Pak Prabowo segera tegur Pak Jokowi bahwa ada si filter dan Budi Ari adalah kebal hukum. Jadi kita sudah memilih orang yang benar untuk jadi pemimpin dan presiden, tetapi disebabkan kecurangan dan penipuan elit politik. Ya, sehingga yang kalah bisa jadi menang dan menang bisa jadi kalah. Ya, itulah cara-cara busuk orang-orang politik
apapun caranya musuh atau lawan politiknya harus dipatahkan. Ya, teman-teman, juga Pak Prabowo tinggal Pak ucapkan Anda itu harus berlaku juga Mulyono dan termul-termulnya Pak sebagainya. Jadi kenyataannya saat ini mereka masih belum ada yang berani sentuh, tapi justru mereka yang rajin melaporkan orang-orang yang berusaha untuk jujur dan membela kebenaran. Kasihan Pak itu dengan Pak Bambang. Ya, dengan ketidaktegasan dan sikap diamnya Prabowo dengan masalah ijazah Jokowi terkesan seperti melindungi. Jadi teman-teman, rakyat butuh kenyataan bukan omongan untuk memberantas korupsi. Ya, juga rakyat ini mereka membutuhkan omongan yang serius dan asli. Mengapa gak boleh disembunyikan yang namanya ijazah palsu? Ya, teman-teman, Termul gak nyadar kalau presiden sudah gak suka cara kerja para menteri yang gak loyal ke presiden. Ya, sangat kuat Jokowi terlindungi oleh kekuasaan, maka sulit kebenaran mendobrak kebohongan yang suvive adalah suasana ketidaknyamanan karena dasarnya orang-orang Jokowi yang kebal hukum. Ya, setuju dengan ucapan Bapak Hotman, dan siapa yang berbohong pasti akan kena azab. Ya, di Indonesia ada dua presiden, yaitu Prabowo dan Mulyono atau Rajawa Prabowo. Hati-hati, sangat berbahaya baik ijazahnya pemerintah maupun keselamatan dirinya. Saya berharap Prabowo juga menggabah rakyat Indonesia 80% tak karakter Jokowi perilaku. Ya, jati diri sudah kelihatan tingkah lakunya dari telapak kaki sampai ujung rambut. Maka ayo rakyat kita kawal Prabowo dan kita awasi Raja Jawa ini. Nah, teman-teman, kalau masih ada yang pasang badan repot, jangankan koruptor di antara kita yang dipeluk mata aja nggak tersentuh, gimana bisa ditelusuri? Ya, teman-teman, masalahnya bukan salah Roy Suryo CS, tapi kesalahan itu ada pada Jokowi Dodo. Kenapa dia kok sampai sekarang ini tiba-tiba mau memperlihatkan ijazahnya ke hadapan umum? Ya, apa sih ruginya Jokowi memperlihatkan ijazah ke depan umum? Aku baru sekarang ketemu orang yang begini. Ya, jangan-jangan ini ajarannya teroris. Nah, teman-teman, juga Jokowi yang neglect beserta koruninya termasuk Budi Ari. Hidup PS hati ada musuh dalam selimut. Ya, sikat Pak Presiden. Baik pasti akhirnya baik, nggak ada gunanya termulnya ngercokin garang. Ya, seharusnya semua menteri titipan Mulyono diganti semua. Tapi rakyat harus bergerak, tangkap dan hukum Jokowi kalau hukum di Indonesia tidak bisa mengadili Jokowi. Ya, teman-teman, presiden pun hak prerogatif. Semua menteri gas pernah yang ada protes, hanya Budiari aja yang dicopot. Banyak protes dulu waktu Anies dicopot, padahal gagasannya bagus ya guys. Nah, jangan-jangan Prabowo bisa menghentikan ijazah Jokowi karena punya hutang budi. Dan teman-teman, Sylvester Natutina kebal hukum memalukan, belum juga dijoblos dalam penjara. Jadi jika seorang pakar hukum kenamaan selevel Bang Hotman ya menyatakan seperti itu, pasti benar adanya karena beliau tidak sembarangan memberi statement. Ya, kalau ijazah Jokowi asli tangkap Roy Suryo CS, tapi kalau ternyata ijazah si Jokowi palsu, benamkan si Jokowi di kandang buaya. Ya, tentu saja saya akan membela Pak Roy Suryo CS ini karena juga saya lihat-lihat ijazahnya Pak Jokowi ini memang palsu ya guys ya. Jadi kita harus menelusuri sedalam-dalamnya apakah ijazahnya si Jokowi ini asli atau palsu. Ya, Jokowi, Anda sudah kembali seperti kami rakyat, maka
Jokowi Nanda jangan ikut campur lagi persoalan pemerintah di negeri ini. Nah, mereka mengatakan juga di sini kepada Pak Jokowi bahwasanya kita sama-sama rakyat biasa saat ini ya, karena dia telah pensiun dalam jabatannya. Jadi tunjukin aja Pak Jokowi ke rakyat kalau benar asli. Susah banget, tinggal tunjukin aja ya. Kalau nggak mau berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya Jokowi ini tidak mau menunjukin ijazahnya ini ya, karena ijazahnya ini juga palsu ya, dan kepastiannya masih belum dipastikan ya. Pak Prabowo janjinya dipegang, dibuktikan, cinta rakyat, dicopot Gibran yang berprestasi. Ya, makanya Pak Prabowo jangan bela-bela Jokowi, penjarakan dia aja. Jadi saat terjadi bencana biasanya banyak bermunculan relawan, namun kali ini ada yang beda, di mana saat bencana terjadi di Aceh, Tapanuli, dan Sumatera Barat terlihat relawan Jokowi. Menjadi aneh juga relawan yang satu ini. Jadi sangat tepat sekali jika Budi Arya dan diberhentikan Bapak Presiden Prabowo Subianto di jajaran kabinetnya ya. Semoga Jokowi Dodo nggak punya ijazah asli ngaku saja dan minta maaf agar persoalan ini nggak berlarut-larut ya. Jadi teman-teman, mereka juga mengatakan di sini, dah Bung turun, gue pengen lihat berita, jangan ijazah terus asli tahu palsu, dan jelas palsu berita ada ganti ya. Jadi teman-teman, kalau ijazah Jokowi asli banyaknya ini tangkap di penjara termasuk Presiden Prabowo.